Halo Shalom, kembali lagi dengan saya Bu Yola. Dan pada pagi hari ini Bu Yola akan menyampaikan materi pendidikan agama Kristen kelas 5, pembelajaran yang ke-10 yaitu tentang susah atau senang tetap melayani, yang dapat diambil dalam buku digital halaman 42-47. Adapun referensi Alkitab untuk mendukung materi pembelajaran yang ke-10 diambil dalam kitab 2 Timotius pasal yang pertama ayat 3-7. Kitab 2 Timotius pasal yang keempat ayat pertama sampai yang kelima. Kitab Markus pasal yang ke-10 ayat 45. Namun, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan senantiasa ikut campur dalam setiap kegiatan kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah memberkati kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan melaksanakan pelajaran pendidikan agama Kristen. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah apapun yang hamba-Mu sampaikan Tuhan, bukan karena kehendak Kamu pribadi, tapi karena kehendak Tuhan yang ingin terjadi dalam setiap kehidupan kami. Demikian pula mau berdoa untuk anak-Mu yang akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Engkau bekali mereka dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga mereka tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi mereka boleh melakukan dalam setiap kehidupan mereka masing-masing. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Allah Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang,
Pujian Jangan Lelah mengingatkan kepada kita untuk tidak pernah lelah melayani. Melayani tidak hanya melayani Tuhan saja, tetapi juga melayani sesama. Ketika kita melayani, kita harus melakukan dengan segenap hati dan hidup kita. Salah satu contoh adalah pelayanan yang dilakukan oleh seorang perawat. Seorang perawat sering mendapatkan ejekan, caci maki dari pasiennya. Namun, bukan berarti mereka harus menyerah dalam melakukan pelayanan. Dalam keadaan apapun, mereka harus tetap menolong pasien yang harus mereka rawat sampai pasien tersebut sembuh. Apa itu melayani? Melayani adalah kegiatan membantu, menyiapkan, mengurus apa yang diperlukan seseorang. Lalu apa yang diperlukan dalam melayani? Yang pertama adalah kesabaran. Dalam bahasa Yunani yaitu makrotunia, yang artinya melukiskan semangat yang tidak pernah sedih dan putus asa. Lalu yang kedua, penguasaan diri. Dalam bahasa Yunani nepein, yang artinya adalah sederhana, mandiri, memiliki mental yang kuat, dan mempertimbangkan segala sesuatu dengan hati-hati. Melayani ada dua macam. Yang pertama melayani secara jasmani, yang kedua melayani secara rohani. Apa contohnya melayani secara jasmani? Salah satu contoh melayani secara jasmani adalah melayani sesuatu hal yang terlihat. Contohnya adalah membantu ibu dalam melaksanakan pekerjaan rumah, melakukan pelayanan di lingkungan masyarakat, dan masih banyak lagi yang dapat kita lakukan dalam melakukan pelayanan secara jasmani. Salah satu contoh pelayanan rohani adalah berdoa, mendoakan orang di sekitar kita, lalu menasehati, dan lain sebagainya. Itulah contoh pelayanan secara jasmani dan juga rohani. Ada seorang pemuda yang bernama Timotius. Dia adalah sahabat pelayanan Rasul Paulus yang masih muda. Kadang-kadang pelayanan mereka di tempat yang berbeda, tetapi Paulus sering mengirimkan surat untuk Timotius. Ia dididik oleh keluarga yang taat kepada Tuhan. Dia memiliki nenek yang bernama Louis dan ibu yang bernama Eunike. Louis dan Eunike mendidik Timotius dengan sangat baik, sehingga ia menjadi pemuda yang taat kepada Tuhan dan bahkan ia menjauhi kejahatan. Tugas Timotius selain menegur adalah menasehati, artinya mengarahkan kepada ajaran yang benar dengan membesarkan hatinya atau memberi semangat. Timotius senantiasa meminta pertolongan Tuhan agar Tuhan menyertai pelayanannya baik dalam keadaan yang suka maupun dalam keadaan yang berduka. Seringkali dalam pelayanan kita, apa yang kita lakukan tidak berjalan mulus, namun ada banyak hambatan dan rintangan dalam setiap pelayanan kita. Seringkali kita tertolak, seringkali kita dianggap mengganggu bahkan ikut campur apa yang dialami oleh seseorang. Namun bukan berarti ketika demikian kita menyerah dalam melakukan pelayanan. Karena pertolongan dari Tuhan, kita akan mampu melayani Tuhan maupun sesama dengan baik. Mari kita meneladani Timotius dalam melakukan pelayanan, maka kita tidak akan mudah menyerah dalam melaksanakan pelayanan apapun, baik itu pelayanan kepada Tuhan dan juga pelayanan kepada sesama. Demikian materi pembelajaran kelas 5, pembelajaran yang ke-10. Mari kita serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan membantu kita dalam mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kepada kami untuk senantiasa melayani. Tuhan, mampukanlah kami untuk melakukan itu semua, sebab tanpa pertolongan dari Tuhan, kita tidak akan mampu melakukan pelayanan dengan baik. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan kami.
Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Allah Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikian materi dari Bu Yola. Terima kasih sudah mendengarkan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you.